Jadi dari 100 orang pasien yang disurvei, kebanyakan yang diabetes dengan itu 100%. 100%. Minum tangan kiri. Minum tangan kiri. Dia ngomong 100%. 100%. Sehingga saya dapat Yang ngomong dokter loh ya. menyimpulkan, saya dapat menyimpulkan bahwa penyakit diabetes sama darah tinggi itu, ya kita tahu bahwa kalau kita melakukan makan minum kita hilang keberkahannya, justru dapat mendatangkan penyakit. bukan kesehatan. Panjang itu ya, apalagi kalau mau dikupas habis ya. Ada lagi nih pengalaman beliau nih, mumpung live nih kan. Iya. Ketika bertugas di ruang ISO gimana Ustaz? Oh, kalau perjalanan ngadepin sakaratul maut sih, Iya. yang langsung telak di depan mata. Iya. Dan 11 tahun saya jadi dokter belum pernah ngadepin orang yang sakaratul maut sanggup mengucapkan la ilaha illallah, belum pernah. Allah. Jangankan la ilaha illallah, mengucapkan Allah aja nggak pernah. Saking. Bahkan kalau orang mati menghadepin dia ngomong Despacito, dia nyanyi pernah. Nyanyi ya? Pernah juga dia Justru minta, nyanyi dia malah. dia yang nyanyi, habis itu sagar mati. Ada yang mati mengucapkan tolong jaga kebunku ada. Allah, itu yang bayar. Nah, dua kali sadar Ustaz ya? Tolong. Jadi pasien masuknya usia 56 tahun lah, perempuan, datang dengan Makanya. keringat ini sebesar biji jagung. Iya. Dari situ saya udah curiga ini ada gangguan jantung ini. Jadi saya perintahkan perawat untuk pasang EKG, yang kabel-kabel tuh, Iya. pasang EKG. Belum selesai pasang EKG, ternyata dia udah nafas kusmo. Jadi sakaratul maut ini tipe semua orang tuh sama Pak, perlu tahu. Jadi dia akan narik nafas panjang. Nah itu, tahan lama kurang lebih 10-20 detik baru dia ngembus. Gitu dia. Iya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Nah, kita nanti juga mati sebentar lagi juga gitu. Ya. Terus jadi saat dia belum selesai pasang EKG, ternyata dia udah nafas panjang tadi. Akhirnya kita lakukan RJP. Betul. RJP, pompa jantung 30 kali, tambah VTP, ventilasi tekanan positif, di bagging 2 kali. Pasang infus, suntikan adrenalin 1 ampul untuk maju jantungnya, terus pompa. Ternyata Allah kuasa tadi kan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah berkuasa untuk menghidupkan lagi. Karena ada adrenal jantungnya. Terus lanjutkan bagging lanjutkan napas buatan terus. Tiba-tiba bergetar dari jempol kaki, gini, bergetar gini. Iya. Ini saya nggak tahu apa, kita nggak mau spekulasi apa. Dia bergetar, naik ke atas, akhirnya dia bernapas. Sampai bernapas, matanya melotot, Pak. Matanya melotot, rambut acak-acakan, napas terengal-engal. Matanya melotot gini ya. Terus disuruh keluarga, talkin ke ibu kalian, talkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi talkin kan. Dia noleh ke kanan, sambil melotot. Dia noleh ke kiri, sambil melotot. Dia noleh ke kanan, nafas terengah-engah, mata melotot, rambut acak-acakan. Kemudian nggak lama setelah itu dia nafas panjang lagi. 2 kali dia mati tanpa bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita tahu kan, kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Dan yang lain, dan kita lakukan RJP lagi, suntikan adrenalin lagi, suntik lagi. Terus yang kedua ini kita pakai DC shock yang ekstrika itu. Iya. Pakai jeduk, habis jeduk kita pompa lagi, ternyata Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang mematikan lagi, dan Allah berkuasa untuk menghidupkan lagi. Persis seperti tadi. Denyut jantungnya ada, kemudian nafasnya mulai ada lagi, kemudian matanya melotot. Untuk melotot yang kedua ini lebih dahsyat lagi. Jadi sambil dia mata melotot, alisnya nekuk, hidungnya mekar. Jadi seolah kayak orang panik, heran, kaget gitulah melotot. Talkin kan. Setelah ditalkin kan seperti tadi, dengan mata melotot, napas terengah-engah, dia noleh kanan, noleh ke kiri, noleh kanan, noleh ke kiri.
kurang lebih 2 menit. Saat ditalkinkan oleh kanan, oleh kiri, oleh kanan, oleh kiri. Terus saat dia narik nafas panjang, dia megang anaknya, dia katakan, tolong KJG kebunku. Masya Allah. Selesai. Jadi sebentar Jadi mas. bukan Santri, kalimat la ilaha Sebentar mas, kalimat illallah. la ilallah sebentar 3 kali. Tolong KJG kebunku. Mungkin saat itu kita berpikir, saat dia noleh kanan, noleh kiri, mata melotot, kita berpikir itu dia lihat malaikat mungkin. Iya. Ya kan? Tapi ternyata saya dapat jawabannya dari Tengku Zulkarnain, saya dapat jawabannya. Masya Allah. Jadi saat kita menghadapi sakaratul maut, memang Allah tampakkan apa yang ada dalam hati kita, melebihi kebesaran Allah. Kalau kita lihat sebelah kanan, kita lihat mobil kita, Mobil yang sebut. kita lihat sebelah kiri, kita lihat anak yang jadi kebanggaan kita. Kita noleh ke kanan lagi, kita lihat rumah yang selama ini kita banggakan, perusahaan yang selama ini kita harap-harapkan, Jabatan. jabatan. Itulah yang akan kita. Memang hati ini definisi, kalau orang Inggris heart ini kan jantung. Enggak. Jadi definisi hati ini agak rancu. Tapi pendek kata kalau kita bilang kolbu ini kan kecil. Saat masuk kebesaran lain, Iya. maka kebesaran Allah akan hilang. Benar ya Allah. Jadi pendek kata, jadi kesimpulannya adalah apabila kita menjadi hamba dunia, maka kita akan hina. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, semakin kita menghambakan diri, kita semakin mulia. Dan kita akan mati masuk surga. Insya Allah niat masuk surga. Syaratnya mati dulu kalau mau masuk surga. Insya Allah. Masya Allah. Pengalaman dengan dokter Indra. Makan senampan, ngambil berkahnya. Anak dapat ilmu agama, saling berbagi. Nah itulah artinya dakwah. Saling ingat mengingatkan dan saling menyampaikan. Tawasul hak, tawasul Jadi, salat jangan tunggu nanti-nanti, kelak keduluk mati. Ke masjid jangan tunggu kapan-kapan, kelak keduluk di kafan. Allah. La ilaha illallah. Bagaimana Pak Ketua DMI kita ini? Ajib, luar biasa sekali. alhamdulillah. luar Seorang biasa. dokter. Ya enggak, bisa keluar 40 hari. Jalan kaki lagi. 40 hari belum apa-apa, insya Allah saya tahun ini 4 bulan. Masya Allah, 4 bulan bayang aja, bulan jalan kaki. 40 hari itu nggak sengaja, tiba-tiba ada aja ya, dipermudah aja oleh Allah, enggak ya? Ada dokteran cuti menggantikan beliau sehingga beliau bisa keluar 40 hari. Dimudahkan oleh Allah. Tanpa mengganggu kerja, enggak? Tanpa mengganggu mengganggu aktivitas. Ternyata kita ditakut-takutin aja. Oh gitu ya. Jadi saya kerja di rumah sakit ya, rumah sakit Eko. Saya punya klinik klinik BPJS, udah kerja sama-sama BPJS. Kemudian saya juga punya skincare. Begini dokter kecantikan loh Pak. Ya Allah. Dokter kecantikan. Dia punya pikiran. Kemudian saya di Dokes Polres, di BNN saya sebagai dokter rehab, BNN ya. Provinsi? terus di BNNK. Oh ya. Kemudian satu lagi apa ya? Lupa saya sampai. Di Oh, di rambutan. Akbid. Akbid, Ya, ya. di Akbid ngajar terus sama rumah makan. Saya punya rumah makan di depan rumah sakit umum itu. Makan teh. Rumah sakit umum Sungai Liat. Lompatan. Iya, tahu. Nah, dulu saya yang disikan. Disikan itu saya. Sampai Iya, kopi ya. Iya. Lo aslinya mana? Aslinya orang Sungai Liat, orang Bangka lah saya itu. Ternyata kita tuh ditakut-takutin baik kesehatan. Oh, Kita ditakut-takutin ya, kita ditakut-takutin kalau kamu Meninggalkan keluar kerjaan nanti tadi. ini, kamu keluar nanti ini takut-takutin. Tapi ternyata saat kita terjang, yang kita ditakutin itu justru terjadi kebalikannya. Kebalikannya. Percaya nggak? Saya tinggalkan 40 hari jalan kaki. Saya tinggalkan 40 hari jalan kaki, rumah sakit saya tinggalkan ya dengan ada yang pasti kalau rumah sakit ini saya dapat memang dapat kelonggaran memang. Iya, iya. Klinik saya tinggalkan, ada dokter pengganti yang lain. Saya bayar dokter pengganti itu ya buat yang ahbab saya bayar dokter pengganti itu sehari 3 jam itu 250.000. Saya datang ke sini, ini bayar gaji dokter ini. Iya, iya. Mungkin Ustadz Yasin nggak bayar gaji. Oh, saya datang malam ini? saya datang malam ini aja, saya harus gaji beliau. mengorbankan gaji dokter. Masya Allah. Saya harus bayar Iya, iya. itu baru sehari. 40 hari 3 jam itu 200 sampai 250 gaji dokter 3 jam paling enggak dalam satu hari itu 2 shift lah 6 jam lah jadi 500.000 sehari logikanya untuk kita korbankan 500.000 sehari Demi untuk keluar tadi ya. demi untuk keluar tapi logika kalau kita pikir logika kan
pasti banyak nih habisnya nih. Berapa kerugiannya? Saat kita pulang pasti minus kan. Iya, iya. Nah inilah kita pikir logika. Kalau agama kita pikir logika kayak bayi di dalam rahim katanya. Wah, Untuk apa gunanya kaki di sini sempit? Untuk apa gunanya tangan di sini sempit? Untuk apa gunanya mata? Anda pengen masuk rumah Di sini gelap ya kan? Kayak bayi di dalam rahim kalau agama ini kita pakai dalam logika. Tapi ternyata saat kita terjang semuanya, kita pulang subhanallah. Yang tadi kita pikir minus, ini wallahi. Yang tadi kita pikir minus hasilnya plus. Hasilnya plus. Saya datang memang Allah Subhanahu wa taala janjikan kalau kita berjuang di jalan Allah yang kurang lebih, kalau kita berjuang di jalan Allah diberi diberi dua kemungkinan. Yang pertama, Allah pulangkan kita dengan membawa ghanimah, atau Allah cabut nyawa kita dan masukkan kita ke dalam surga. Allah. Di mutakab hadis bisa kita temukan. Dan ternyata apa yang dikatakan itu benar. Ghanimah. Logikanya rugi tapi saya pulang subhanallah. Kelimpahan luar biasa, keberkahan kelimpahan luar biasa. Bahkan utang-utang kebayar. Lucunya aneh kan, utang kan Wajib. bisa nambah, logikanya kan Iya, nambah iya. utang. Enggak, Itu juga. utang kebayar. Jadi teman-teman kalau mau yang punya banyak utang, keluar jalan kaki lunas utangnya. Allah, amin, amin. Kalau Amin, ya Allah.